Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mora Gabesa akan membacakan materi dari PR9. Temanya konsep pengakuan akuntansi pajak atas investasi pada entitas anak properti investasi. Baiklah, kita langsung saja dari pengertiannya. Pengertiannya adalah investasi pada entitas anak adalah investasi yang dilakukan perusahaan induk terhadap perusahaan lain dengan tujuan peroleh pengendalian. Pengendalian biasanya terjadi apabila perusahaan induk memiliki lebih dari 50% saham perusahaan tersebut. Entitas akan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan perusahaan induk sehingga seluruh aset, liabilitas, pendapat, dan beban digabungkan menjadi satu laporan. Keuangan konsolidasi rumit sekali karena manusia tampaknya tidak puas. Miliki satu perusahaan, memilih membuat perusahaan yang memiliki perusahaan lain. Baik, pengertian properti investasi. Properti investasi adalah tanah bangunan dimiliki perusahaan untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, bukan digunakan kegiatan operasional utama perusahaan. Contohnya gedung disewakan pada pihak lain atau tanah dimiliki untuk kenaikan harga di masa depan. Properti investasi biasa diukur menggunakan metode biaya atau nilai wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Baik, konsep pengakuan akuntansi pajak. Pengakuan akuntansi pajak merupakan proses pencatatan pengaruh pajak terhadap transaksi perusahaan dalam laporan keuangan. Dalam akuntansi pajak, terdapat perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat menimbulkan pajak kini maupun pajak tangguhan. Pajak kini adalah jumlah pajak harus dibayar perusahaan berdasarkan peraturan perpajakan pada periode berjalan, sedangkan pajak tangguhan muncul akibat adanya perbedaan temporer antara pencatatan akuntansi dan ketentuan perpajakan. Pengakuan pajak investasi entitas anak. Properti investasi adalah suatu atau bangunan dimiliki perusahaan untuk memperoleh pendapat sewa atau kenaikan nilai wajib, bukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional utama perusahaan. Contoh properti investasi lain di gedung disewakan apartemen, investasi dan tanah dimiliki kenaikan harga di masa depan. Pengakuan pajak entitas anak dan properti investasi. Pada investasi entitas anak, pengakuan pajak berkaitan laba dengan laba investasi dividen. Di sini nilai investasi, laporan konsolidasi perusahaan induk harus memperhatikan kemungkinan munculnya pajak tanggungan akibat perbedaan temporer. Contohnya, apabila laba entitas anak belum dibagikan sebagai dividen, maka dapat timbul perbedaan antara nilai tercatat investasi. Dasar penggunaan pajak tersebut menyebabkan perusahaan perlu mengakui liabilitas pajak tangguhan. Selain dividen, entitas anak dapat memiliki perlakuan pajak tertentu sesuai ketentuan pajak berlaku. Pengakuan pajak properti investasi. Pada properti investasi, pengakuan pajak dipengaruhi oleh metode pengukuran digunakan. Perusahaan, jika perusahaan gunakan metode nilai wajar, maka kenaikan nilai properti akan diakui sebagai keuntungan laporan laba rugi. Namun, dalam perpajakan, kenaikan nilai tersebut belum tentu langsung dikenakan pajak sebelum properti. Dijual perbedaan ini dapat menimbulkan pajak tangguhan. Sebaliknya, jika perusahaan gunakan metode biaya, maka perusahaan mencatat penyusunan properti sesuai ketentuan akuntansi dan perpajakan, perbedaan tarif atau masa manfaat. Penyusutan dapat menyebabkan selisih temporer, muncullah aset liabilitas pajak tangguhan. Simpulannya, investasi entitas anak properti merupakan bagian penting dalam kegiatan perusahaan. Kedua jenis investasi tersebut memiliki perlakuan akuntansi pajak yang berbeda, tergantung karakteristik transaksi dan metode pengukurannya. Pengakuan akuntansi pajak dilakukan mencatat pengaruh perpajakan terhadap laporan keuangan.
perusahaan baik berupa pajak kini maupun pajak tangguhan. Dengan penerapan yang tepat, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan lebih akurat sesuai dengan standar akuntansi serta peraturan perpajakan berlaku. Baik, sekian dari materi yang saya bacakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.